Perempuan cantik ini bernama Isabella, tetapi dia lebih akrab dipanggil Izzy. Dia adalah seorang penata rambut profesional di sebuah salon kecil, namun terkenal di New York City. Dimanapun dia pergi, dia selalu memberikan donat kepada anak-anak dan tetangga. Pagi itu, ketika Izzy berangkat kerja, dia terkejut melihat salonnya terbakar. Where's the fire? You saved us. Okay. It does. Setelah api dipadamkan, asisten pemilik salon, Doe, meminta pembayaran untuk kerusakan tersebut, jadi dia memberikan uang yang telah dia tabung untuk berkeliling dunia. Di sisi lain, di sebuah hotel bintang 5, ada seorang pangeran tampan dari negara Lavania bernama Thomas. Saat itu, dia sedang mengunjungi New York untuk menghadiri makan malam dengan keluarga tunangannya. Ketika dia bercermin, Thomas merasa jas dan gaya rambutnya aneh, tetapi semua orang selalu memujinya tanpa ingin mengatakan yang sebenarnya. Thomas selalu mengatakan dia ingin potong rambut. Mendengar permintaan itu, Walter, pelayan pribadi pangeran, segera mencari penata rambut terbaik di New York City. Menggunakan Google Assistant, Walter mendapatkan nomor telepon salon terdekat. Ketika dia menelepon salon tersebut, ternyata telepon terhubung ke salon Izzy. Karena Izzy baru saja mengalami masalah, dia menjawab telepon dengan ketus. Namun, ketika Walter mengatakan dia akan membayar $500 untuk sekali potong, Izzy segera setuju dan bergegas ke hotel. Ketika dia sampai di sana, Walter membawa Izzy untuk bertemu Pangeran Thomas. Melihat kecantikan Izzy, Thomas sangat terpesona. Awalnya, semuanya berjalan baik. Izzy melayani pangeran sebaik mungkin karena dia tahu Pangeran Thomas adalah orang yang terhormat. Namun, ketika dia sedang memotong rambut pangeran, tiba-tiba pelayan tidak sengaja menjatuhkan minuman. Pelayan itu marah melihat reaksi pangeran yang hanya diam meskipun ada orang yang disakiti. Pandangan Izzy terhadap pangeran berubah. Karena kesal, Izzy bahkan menyuruh Pangeran Thomas untuk memotong rambutnya sendiri, lalu dia pergi dari sana. Di salon, Izzy menceritakan kepada semua karyawan tentang kejadian tadi saat dia marah. Tiba-tiba, Pangeran Thomas datang. Dia datang untuk meminta maaf atas perilakunya yang tampak tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Pangeran Thomas juga memohon kepada Izzy untuk melanjutkan memotong rambutnya. Mendengar permintaan maaf pangeran, kemarahan Izzy mereda dan dia memutuskan untuk melanjutkan memotong rambut Pangeran Thomas. Setelah selesai, Pangeran Thomas kagum dengan gaya rambutnya yang sekarang sangat keren. Sebelum kembali ke hotel, Pangeran Thomas meminta Izzy untuk menemaninya berjalan-jalan sebentar di sekitar New York. Sepanjang jalan, mereka berdua mengobrol dan bercanda tentang hal-hal lucu hari itu. Saat itu, mereka menjadi dekat. What happens if we run? Go, 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 go! Oh my god. I insist we give you a ride back to your salon. I want to look at the stars. Amazing. Look, it's right. It was a pleasure meeting you, Izzy. Keesokan harinya, Pangeran Thomas pergi ke rumah Lauren. Lauren adalah tunangannya. Pangeran Thomas dan Lauren sebenarnya tidak saling mencintai. Mereka bertunangan karena orang tua mereka yang menjodohkan. Hari itu, Ibu Lauren sedang membicarakan tentang penata rias pernikahan. Dia bingung di mana bisa menemukan penata rias yang baik untuk pernikahan putrinya. Walter kemudian menyarankan agar mereka menggunakan jasa salon Izzy karena kemarin Thomas sendiri telah membuktikan hasil kerja Izzy. Mendengar rekomendasi tersebut, Ibu Lauren setuju. Sore itu, Walter bertemu langsung dengan Izzy untuk menyampaikan tawaran dari Ibu Lauren. Ketika diberitahu bahwa bayarannya adalah $50.000, tanpa berpikir panjang, Izzy menerimanya dengan senang hati. Beberapa hari setelah semuanya siap, Izzy dan dua sahabatnya yang juga karyawan terbaik di salonnya pergi ke Lavania. Setibanya di istana kerajaan, Walter menunjukkan kamar mereka. Kamar Izzy terpisah, dia mendapatkan kamar pribadi yang jauh lebih besar, dan Walter memberitahunya bahwa Pangeran Thomas telah menyiapkan kamar ini untuk Izzy sebagai tamu istimewa. Keesokan harinya, Izzy dan dua asistennya diuji oleh kepala pelayan istana. Kepala pelayan menjelaskan bahwa sebelum mulai merias pada hari H, ketiganya harus lulus ujian terlebih dahulu. Finished. Namun, hanya Izzy yang mendapatkan hasil baik dan lulus ujian, sementara dua temannya tidak lulus. Mereka diharuskan mengikuti pelatihan sampai dianggap layak untuk merias pada pernikahan kerajaan. Karena bosan menunggu, Izzy memilih untuk berkeliling menikmati keindahan Lavania. Di tengah jalan,
dia secara tidak sengaja memasuki sebuah desa kecil di seberang rel. Orang-orang di sana tampak miskin dan sangat berbeda dari kondisi di sekitar istana. Sore harinya, ketika mereka pulang, Pangeran Thomas dan Lauren bertemu Izzy di gerbang yang sedang membagikan donat untuk semua pelayan. Pangeran Thomas kemudian memperkenalkan Izzy kepada Lauren. Tidak hanya Thomas, bahkan Lauren yang seorang gadis juga kagum dengan keceriaan dan kebaikan hati Izzy. Malam harinya, Walter melaporkan bahwa dia melihat Izzy meninggalkan istana sendirian. Khawatir, Pangeran Thomas segera berganti pakaian dan kemudian mengikuti Izzy. Ketika mereka bertemu, Pangeran Thomas mengatakan bahwa dia akan menemaninya. Izzy merasa terhormat karena Pangeran ingin menemaninya berjalan-jalan. Ketika Izzy memintanya untuk pergi ke desa di seberang rel, Pangeran Thomas tampak ketakutan. Sejak kecil, dia dilarang pergi ke sana karena daerah itu berbahaya. Namun, Izzy tidak peduli dan tetap pergi ke sana meskipun sudah larut. Ketika mereka tiba, ternyata situasinya jauh dari yang dibayangkan Pangeran Thomas. Seluruh desa sibuk berpesta, menikmati makanan, dan menari. Bahkan anak-anak ikut berpesta dengan gembira. Izzy berkata bahwa mulai sekarang Pangeran Thomas tidak perlu takut lagi. Dia mengajaknya menari bersama penduduk desa. Setelah selesai menari, Izzy diajak oleh seorang gadis untuk melihat kondisi di sekolahnya. Ketika masuk, dia terkejut dengan kondisi ruang kelas tempat anak-anak belajar. Semua siswa duduk di lantai tanpa satupun meja atau kursi. Izzy merasa prihatin, mengapa di negara seindah ini masih ada orang yang hidup dalam kemiskinan. Izzy dan Thomas melihat langit malam yang indah di sana. Izzy menceritakan kepada Thomas bahwa cinta pertamanya adalah ayahnya sendiri. Dulu, ketika dia masih kecil, ayahnya pernah pulang dengan menunggang kuda putih dan membawanya berkeliling kota seperti seorang pangeran menjemput seorang putri. Hingga kini, momen itu menjadi momen paling romantis dalam hidupnya. Mendengar cerita itu, Thomas tersenyum. Keesokan harinya saat sarapan, Thomas bertanya kepada raja tentang alasan mengapa dia tidak pernah diberitahu tentang desa terpencil di seberang rel kereta api. Namun, ayahnya malah memerintahkan Thomas untuk tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan dan hanya fokus mempersiapkan pernikahan. Meskipun kecewa, dia tidak bisa melawan dan terpaksa mematuhi perintah keluarganya. Sore harinya, Izzy pergi menemui penjaga gerbang istana untuk meminta bantuan. Dia berencana untuk membagikan selebaran kepada penduduk desa di sekitar istana agar mereka yang mampu dapat menyumbangkan barang-barang mereka untuk membantu anak-anak di desa seberang rel. Barang-barang yang terkumpul akan ditampung terlebih dahulu di pos penjaga gerbang. Setelah itu, Izzy mulai membagikan selebarannya. Tidak hanya itu, Izzy juga meminta bantuan dua asistennya dan staf dapur istana untuk membuat makanan lezat dan musik. And music. Keesokan harinya, Izzy terkejut melihat begitu banyak sumbangan yang diberikan oleh orang-orang. Tak lama kemudian, Thomas datang. Izzy memberitahunya tentang rencananya. Thomas semakin kagum padanya. Dia juga ingin menyumbangkan beberapa barang yang masih layak pakai dari gudang istana. Di sisi lain, saat mencoba gaun pengantin, Ibu Lauren secara tidak sengaja menangkap basah Izzy dan Thomas, mencurigai bahwa mereka memiliki hubungan khusus. Ibu Lauren mulai mengikuti mereka. Setelah memuat semua barang ke dalam mobil, Izzy dan Thomas berangkat ke desa seberang rel. Ketika mereka tiba, mereka langsung disambut oleh puluhan anak sekolah. Izzy mulai membagikan barang-barang tersebut. Melihat wajah-wajah bahagia anak-anak, Thomas merasa senang. Seumur hidup menjadi pangeran mahkota, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan saat melihat rakyatnya bahagia. Namun, di tengah kegembiraan, dari kejauhan, Ibu Lauren yang tidak terima calon menantunya diambil orang lain diam-diam mengambil foto mereka berdua. Keesokan paginya, Raja terlihat terkejut saat membaca berita di koran. Dalam berita tersebut tertulis bahwa Izzy adalah penggoda jahat yang ingin menghancurkan pernikahan Pangeran Thomas. Tiba-tiba, orang tua Lauren datang dengan marah dan memerintahkan agar Izzy segera dipecat. Sore harinya, setelah membaca berita tersebut, Thomas panik dan buru-buru mencari Izzy di seluruh istana, tetapi dia tidak menemukannya dimanapun. Ketika keluar, dia terkejut melihat Izzy memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Tidak peduli seberapa keras Thomas memohon, Izzy tetap harus pergi karena dia tidak ingin fitnah ini merusak pernikahan Thomas. Dengan berat hati, Izzy terpaksa melepaskan tangan pangeran. Setelah Izzy pergi, Thomas menyadari bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Dia kemudian pergi ke orang tuanya dan memohon agar mereka membatalkan pernikahannya dengan Lauren, tetapi ternyata pernikahan itu tidak bisa dibatalkan. Raja menjelaskan bahwa Lavania sebenarnya sedang bangkrut. Jika Thomas menikahi Lauren, maka keluarga Lauren yang merupakan pengusaha kaya di New York dapat membantu perekonomian Lavania. Sebagai pangeran,
Thomas memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga dia terpaksa melanjutkan pernikahan ini. Keesokan harinya, hari pernikahan Thomas dan Lauren tiba. Di dalam kamar saat bersiap-siap, Thomas bertanya kepada Walter apakah dia harus menikahi wanita yang tidak dicintainya. Mendengar pertanyaan pangeran, Walter merasa sedih. Walter adalah satu-satunya orang yang memahami Thomas karena dia telah menemani pangeran sejak kecil hingga sekarang. Dulu mungkin Walter selalu berbohong agar tidak menyinggung perasaan pangeran, tetapi sekarang dia merasa sudah saatnya untuk jujur. Walter kemudian memberitahu Thomas untuk mengejar cintanya atau dia akan merasakan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Mendengar kejujuran itu, Thomas sangat senang dan dia segera menemui Lauren. Dengan gugup, Thomas mencoba memberitahunya bahwa dia ingin membatalkan pernikahan mereka, tetapi bukannya marah, Lauren justru senang. Sebenarnya, dia juga tidak ingin menikahi pria yang tidak dikenalnya. Lauren bahkan mendorong Thomas untuk mengejar Izzy ke New York. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu menjelaskan kepada orang tuanya. Sementara itu, setelah perjalanan panjang, Izzy akhirnya tiba di salonnya. Seperti biasa, setiap kali ada masalah, asisten pemilik salon akan datang lagi. Dia mencoba memeras Izzy, tetapi kali ini Izzy tidak takut. Dengan tegas, dia mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan pemilik salon dan ternyata pemiliknya tidak marah sama sekali, malah meminta maaf karena sering terjadi korsleting listrik di gedung tersebut. Bahkan pemilik salon juga mengatakan bahwa dia telah berulang kali memerintahkan asistennya untuk memperbaiki listrik. Sekarang Izzy mengancamnya, jika dia masih mengganggunya, maka dia akan mengadu kepada pemilik salon. Tanpa banyak bicara, asisten pemilik salon pergi. Malam itu, seluruh keluarga, teman, dan tetangga mengadakan pesta kecil untuk menghibur Izzy agar dia tidak sedih lagi. Di tengah pesta, Izzy keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Sambil menatap bintang-bintang yang indah, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kuda. Pangeran muncul menunggang kuda putih. Dia naik ke atas dan mendekati Izzy. Dia menjelaskan semuanya, lalu dengan kelembutan yang besar, pangeran mengungkapkan cintanya. Mereka berdua berciuman di bawah bintang-bintang yang indah. Saat itu, Walter dan sahabat-sahabat Izzy datang. Mereka bersorak untuk Pangeran Thomas. Kemudian Pangeran Thomas mengajak Izzy berkeliling kota dengan kuda putih, seperti hal romantis yang pernah dilakukan seorang ayah kepada putrinya yang kecil. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.